Ada Ustadz Wahabi yang sangat marah. Dia marah sekali kepada kami Sani Uye. Ya Allah, santai Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz santai, gak usah baper. Kalau memang Anda itu marah kepada kami, ya silahkan mengajak kami berdiskusi. Silahkan mengajak kami untuk berdiskusi. Monggo. Jangan marah-marah gitu. Apalagi sampai menyamakan kami dengan orang kafir seperti Abu Lahab lah, Abu Jahal, apalah. Ya, gimana ya? Kalau saya jadi sampian ketika seumpama ya pernyataan saya itu dibantah. Padahal saya dalam kondisi benar. Saya pasti berani untuk mengajak diskusi. Seharusnya Anda begitu. Jadi kalau Anda merasa benar dan kami yang salah, Anda ngajak kami diskusi. Gitu aja Pak Ustadz. Sehingga persoalannya selesai. Jadi gak usah marah-marah. Ya, gak usah marah-marah. Karena marah itu ya bisikan setan kan ya. Kok ada ya ikut sunnah tapi kok kerjaannya marah. Oh ya Pak Ustadz ya. Dan kepada para penonton channel Sani Uye, untuk kali ini saya tidak akan menanggapi dengan video atau saya langsung tampil di layar untuk nanggapi si Ustadz ini ya. Cukup sampian itu atau para penonton lihat di setiap pernyataan yang dia ucapkan. Saya sudah membantah dengan tulisan yang di bawah dalam video. Silahkan ya, bantahan kami cukup itu aja. Karena ini receh ya. Sebab apa? Sebab dia itu ketika bicara kan sedang marah dia tuh. Baper. Ya Allah, gak usah panas Pak Ustadz. Ya gak usah panas. Kalau Anda memang benar, ayo monggo diskusi. Bukankah berdiskusi itu juga merupakan ajaran agama Islam? Dan itu sudah ada di dalam ayat suci Al-Quran. Ya kalau cuma marah siapa yang gak bisa Pak Ustadz? Binatang sangat bisa. Binatang itu bisa marah ya. Tapi kalau manusia apalagi mau mencari kebenaran, pasti ayo kita diskusi yuk. Kalau seumpama saya salah, Anda benar atau sebaliknya, ayo kita diskusi kan begitu Pak Ustadz. Jangan marah-marah. Apalagi sampai menyamakan Sani Uye dengan Abu Lahab. Wow, mantap. Begitulah Ustadz-ustadz sang pembela sunnah katanya ya. Sunnah yang mana? Ayo. Ya gak usah panas ya. Silakan simak videonya. Ustadz ini ngomong apa sih? Dan bantahan kami sudah kami tulis ya. Insya Allah kami akan bahas. Ustadz ini kami akan buat tanggapan yang lebih wow lah gitu ya. Kalau seumpama kami menganggap ini penting. Tapi kalau tidak atau terlalu receh lah ucapannya, ya rasanya nggak perlu kami tanggapi di video yang berikutnya. Kecuali nanti para netizen mungkin menganggap ini serius dan semacamnya. Insya Allah kami akan bikin. Tapi rasanya apa ya, receh banget lah. Receh banget, kerjaannya cuma menyamakan Muslim dengan Abu Lahab. Menuduh kami apalah, dia tidak tahu tentang kami tapi menyangka-nyangka jangan-jangan itu Syiah, jangan-jangan itu orientalis, apalah. Ya Allah Pak Ustadz, Pak Ustadz. Ayo kita saksikan ya amarah daripada Ustadz Wahabi ini. Kita saksikan berikut ini videonya. Siapa saja yang berjalan di atas sunnah Nabi SAW, berjalan di atas akidah yang benar, tauhid benar, sunnah yang benar, kemudian menjelaskan kesyirikan dan amalan bid'ah, maka pasti di sana akan banyak manusia-manusia yang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Gosok yang lainnya yang sering menyerang, menyakiti, menghina, mencaci, membuli kaum muslimin yang berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Ya, contohlah misalnya Jawan Terang, salah satu YouTuber ini yang sering mengeluarkan dari lisannya kalimat sutar. Saya tidak paham terus zaman teman-teman karena kita ini bukan orang Jawa, saya ini orang Bugis Makassar, sehingga saya tidak memahami apa kalimat sutar itu.
Baik. Kalau kalimat sutat ini mengandung kalimat negatif, maka demi Allah Jalla Jalaluhu, kalimat sutat ini ketika ada seseorang yang mengeluarkannya untuk menyerang pribadi seseorang atau menyerang satu kelompok dengan mengatakan ustadz-ustadz itu, dai-dai itu adalah ustadz-ustadz atau dai-dai sutat, maka demi Allah Jalla Jalaluhu kalimat ini akan kembali kepadanya. Demikian juga jemaah rahmatullah, kalau kita memberikan kepada seseorang itu sebuah gelar, sebuah lakop yang jelek, sebuah lakop yang buruk dengan mengatakan Wahabi, 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 demi Allah Jalla Jalaluhu, orang ini tidak akan mati sampai kalimat ini Allah akan lemparkan kepada pribadinya sendiri. Jadi antum-antum, ente-ente yang sering menyampaikan kalimat lakop-lakop buruk kepada kaum muslimin yang lainnya, hati-hati. Karena Nabi SAW dalam sebuah haditsnya, beliau kemudian mengatakan, siapa yang mengatakan kepada seorang mukmin ente kafir, ente begini, ente begitu dan sebagainya, maka kalimat ini kalau tidak kembali kepada orang yang dia katai, maka dia akan kembali kepada dirinya sendiri. Seperti si YouTuber ini yang sering mengeluarkan kalimat sutat, sutat, sutat. Ya, kita gelari saja dengan ahlus sutat, ya, pemilik kalimat sutat. Dan orang pasti akan dikenal dengan apa yang dia sering kebiasaannya, yang sering dia lakukan. Sebagaimana dikatakan pepatah Arab, orang itu akan dikenal sesuai dengan kebiasaannya. Misalnya antum terbiasa mengeluarkan kalimat sutat, sutat, maka antum itu bisa digelari dengan ahlus sutat. Siapapun di antara manusia yang membela sunnah pasti akan digelari Wahabi. Siapapun yang berjalan di atas sunnah pasti akan dilakop, dilabeli dengan Wahabi. Itu sudah merupakan sunnatullah yang tidak mungkin terbantahkan dan tidak mungkin kita bisa lari dari apa yang mereka lakukan oleh orang-orang yang membenci dakwah tauhid, membenci dakwah sunnah Nabi SAW, yang selalu menjadi pembela ajaran-ajaran batin. Baik. Kalau panjang lebar zaman Allah, ini ada seorang YouTuber ini ya, tidak usah saya sebut namanya. Agak berat saya menyebut nama orang ini, YouTuber ini. Jadi di thumbnailnya dia menyebutkan di sini, sutat Wahabi memang begitu. Bid'ah berlakunya Wahabi sendiri. Jadi kalau kita ingin menyaksikan dan melihat semua daripada thumbnail dari YouTuber ini, semuanya gagal paham. Dan begitulah zaman dalam Allah seperti Abu Lahab. Dan begitulah zaman dalam Allah seperti Abu Lahab. Dan begitulah zaman dalam Allah seperti Abu Lahab. Dan tidak tahu zaman dalam Allah apakah orang ini memang betul-betul santri aswaja atau dia ini adalah Syiah yang berkedok aswaja. Karena memang orang-orang Syiah ini banyak berlindung di belakang organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi orang ini kita tidak tahu apakah dia seorang Syiah atau dia seorang orientalis atau orang sekuler yang kemudian berlindung di belakang organisasi NU yang kemudian ingin menyerang orang-orang yang berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Jadi gelar aswaja itu bukan gelar apa namanya, kalau memang benar-benar mereka berada di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan tertipu dengan slogan-slogan yang disampaikan oleh sebagian orang yang lisannya saja seperti itu, namun hakikatnya mereka ini adalah para pembela kesyirikan, para pembela amalan-amalan bid'ah. Dan tidak tahu zaman rahmatullah apakah orang ini memang betul-betul santri aswaja atau dia ini adalah Syiah yang berkedok aswaja. Karena memang orang-orang Syiah ini banyak berlindung di belakang organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi orang ini kita tidak tahu apakah dia seorang Syiah atau dia seorang orientalis atau orang sekuler yang kemudian berlindung di belakang organisasi NU yang kemudian ingin menyerang orang-orang yang berjalan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Jadi gelar aswaja itu bukan gelar apa namanya, kalau memang benar-benar mereka berada di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan tertipu dengan slogan-slogan yang disampaikan oleh sebagian orang yang lisannya saja seperti itu, namun hakikatnya mereka ini adalah para pembela kesyirikan, para pembela amalan-amalan bid'ah.